Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kesempatan ini, pada hari ini, hari Senin tanggal berapa? 5. Alhamdulillah Pak Jailani di sini dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kuliah daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kami sampaikan, kami sapa dulu rekan-rekanku semuanya. Semoga kami berdoa rekan-rekan juga dalam keadaan sehat. Seperti Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat. Baik rekan-rekan, perlu kami sampaikan, jadi pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Tetapi materinya untuk materi yang ke-9. Ini nanti jangan protes. Wah, materinya ke-9, Pak. Karena kemarin yang kita masukkan pada pertemuan yang ke-9, kita pertemuan yang ke-10. Baik rekan-rekan, untuk pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang lingkungan pemasaran. Seperti biasa, sebelum kami membahas lebih mendalam, kami sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengerti yang pertama, mengerti dan memahami tentang lingkungan pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan lingkungan makro dan lingkungan mikro dalam pemasaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan-perubahan lingkungan pemasaran. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh lingkungan pemasaran bagi perusahaan. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang lingkungan pemasaran. Baik, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa yang namanya kondisi pasar itu selalu dinamis dan kompleks. Begitu juga perilaku konsumen selalu berubah. Dengan demikian, kita harus mampu membangun dan menjalin hubungan dengan berbagai kalangan. Saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melihat realitas. Apa yang ada di pasar, apakah itu pasar tradisional, apakah itu pasar modern, Anda lihat dari mall, supermarket, itu selalu dinamis dan kompleks. Saya yakin di rekan-rekan di sekitar kota sekitar rekan-rekan semuanya selalu berubah. Begitu juga perilaku pemasaran, perilaku konsumen. Konsumen selalu berubah, selalu dinamis, selalu bergerak. Apalagi saat ini dengan kemajuan teknologi informatika. Sekarang kita memasarkan produk kita melalui YouTube. Kita membeli produk dengan melalui digital
kita memerlukan bahan baku tingkat pesan lewat ya dan segala macam. Nah, perubahan-perubahan ini diakui atau tidak diakui, inilah yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran. Ini menjadi kekuatan. Kalau misalnya perubahan teknologi, sehingga akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan konsumen, akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan pemasok dan segala macam. Nah, segala sesuatu, hal-hal yang ada di sekeliling kita ini yang sangat dinamis, sangat kompleks, selalu berubah, inilah yang dinamakan lingkungan pemasaran. Lingkungan ini meliputi banyak hal. Seperti kita yang ada di sekeliling lingkungan masyarakat kita. Lingkungan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kita berteman, ada yang menjadi teman sahabat, ada yang menjadi teman yang mungkin berseberangan. Begitu juga dalam pemasaran. Bahwa kekuatan yang mengelilingi pemasar ini perlu dikelola dengan baik. Karena apa? Lingkungan ini mempunyai kekuatan sekaligus peluang. Yang namanya pesaing, ketika kita merebut pasar, itu pesaing itu merugikan. Karena apa? Karena dia merebut peluang kita. Tetapi pada sisi yang lain, ketika kita ingin melakukan inovasi, kreasi, kita melihat pesaing. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan kreasi dan inovasi, kita akan kalah dengan pesaing. Dengan demikian, pesaing juga mempunyai nilai yang positif bagi pengembangan ide-ide, pengembangan produk maupun sistem pemasaran kita. Dengan demikian, lingkungan itu mempunyai kekuatan peluang sekaligus juga kekuatan untuk hambatan dan kendala. Dengan demikian apa? Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi pemasaran? Kalau lingkungan itu berpengaruh positif, bagus. Karena akan mendorong suksesnya pemasaran. Tetapi kalau lingkungan itu bersifat negatif, akan menghambat proses ataupun program-program dari pemasaran. Dengan demikian, lingkungan yang selalu berubah, dinamis, kemudian perilaku konsumen yang selalu bergerak, berubah juga, inilah yang perlu kita antisipasi sebagai lingkungan pemasaran. Itu sebagai pendahuluan. Kita lanjutkan. Sebetulnya apa sih yang namanya lingkungan pemasaran itu? Definisi lingkungan pemasaran adalah lingkungan pemasaran merupakan suatu perusahaan yang terdiri dari pelaku, perusahaan, segala sesuatu di luar yang mempengaruhi pemasaran untuk membangun dan menentukan dalam melayani pelanggan. Jadi pelaku perusahaan itu juga menjadi lingkungan perusahaan, lingkungan pemasaran, maaf. Kita contohkan ketika misalnya perusahaan dalam hal manajemen untuk menentukan atau menetapkan barang jadi dengan barang bahan baku tidak bagus. Oh, stok barang jadi menipis tapi stok barang bahan baku menumpuk. Sebaliknya, oh stok barang baku jadi menumpuk banyak tapi bahan baku sedikit. Sehingga apa? Akan mempengaruhi pemasaran. Ini pelaku dalam perusahaan. Artinya apa? Di dalam perusahaan sendiri itu merupakan satu lingkungan pemasaran. Karena apa? Tadi disebutkan
Lingkungan pemasaran adalah hal-hal yang mempengaruhi pemasaran itu sendiri. Segala sesuatu di luar yang mempengaruhi pemasaran untuk membangun dan menentukan melayani pelanggan. Kalau misalnya stok barang kita tersendat-sendat, kira-kira pemasar dalam melayani pelanggan baik apa tidak? Sukses apa tidak? Begitu juga sebaliknya. Ketika misalnya manajemen perusahaan dalam menetapkan kualitas kualitas barang jadinya tidak oke. Kira-kira mempengaruhi pasar enggak? Mempengaruhi konsumen enggak? Mempengaruhi pelanggan tidak? Nah, itulah yang dimaksud dengan berbagai hal yang mempengaruhi dalam membangun pemasaran untuk membangun dan menentukan dalam pelayanan masyarakat. Ingat, dalam pemasaran targetnya tujuan akhir adalah melayani pelanggan. Kalau pelanggan itu puas, sehingga terjadi penjualan atau pembelian ulang. Nah, kalau pelanggan yang puas itu semakin banyak, sehingga pembeliannya juga semakin banyak. Dengan demikian, pemasaran sukses, laba meningkat, perusahaan jadi tumbuh dengan baik. Nah, lingkungan pemasaran itu terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro. Secara garis besar, lingkungan makro adalah lingkungan yang besar, umum. Sedangkan lingkungan mikro adalah lingkungan yang lebih kecil, khusus. Untuk mengingat-ingatnya, rekan-rekan ya, kalau lingkungan makro itu lebih besar dan umum, bersifat umum. Lingkungan mikro, lingkungan yang bersifat khusus, kecil. Itu terkait dengan definisi pemasaran. Inti dari definisi lingkungan pemasaran, rekan-rekan harus memahami bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi pemasaran, baik di luar maupun di dalam, gunanya apa? Membangun dan menentukan dalam melayani konsumen. Nah, lingkungan mikro adalah lingkungan yang memiliki pengaruh langsung kepada pemasaran, serta hal-hal yang menentukan kondisi pemasaran. Di depan Pak Jani sampaikan bahwa lingkungan mikro bersifat kecil dan berpengaruh secara langsung. Yang termasuk lingkungan mikro misalnya yaitu pelaku yang dekat dengan pemasaran, pesaing. Bisa pesaing. Dalam satu perusahaan itu kan bisa juga pelaku yang dekat dengan pemasaran kan juga pesaing. Apalagi yang di luar pemasaran. Nah, pelaku yang dekat dengan pemasaran dan mempengaruhi secara langsung yaitu pemasok. Pemasok itu berpengaruh langsung tidak? Pemasaran meskipun yang dijual adalah produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Tetapi pemasok ini akan menentukan apakah pemasok bahan baku atau pemasok bahan pendukung. Karena apa? Tanpa pemasok ini tidak akan jadi barang itu untuk dijual. Apalagi untuk perusahaan perdagangan, trading, distributor begitu ya. Produknya bermacam-macam, ada air mineral, ada produk makanan, minuman, ada produk-produk kebutuhan rumah tangga yang lain. Anda bisa bayangkan ketika pemasoknya tersendat. Dulu pernah bencana banjir begitu, pemasoknya terkendala distribusi karena banjir misalnya. Ini akan berpengaruh langsung pada pemasaran. Juga perantara ini yang menghubungkan antara distributor, pemasar dengan produsen. Kalau perantaranya terkendala, misalnya pemasaran berpengaruh secara langsung. Pelanggan
Jelas. Anda bisa membayangkan kalau kita memasarkan, kita bermasalah dengan pelanggan. Pelanggan komplain tidak ditanggapi oleh pemasar. Atau sebaliknya, pelanggan pesan barang tapi tidak segera dikirim barang. Kalau pemasar bersinggungan, kalau pemasar bermasalah dengan pelanggan, maka langsung berakibat secara langsung. Selanjutnya pesaing. Nah, tadi di depan kami sampaikan, pesaing itu mempengaruhi baik positif maupun negatif. Pada satu sisi ketika kita sama-sama memasarkan produk kita, pesaing adalah musuh karena menghambat pertumbuhan pemasaran kita atau paling tidak mempengaruhi perjalanan pemasaran kita. Tetapi pada sisi yang lain, pesaing itu akan juga punya sisi positif. Dia berinovasi, dia berkreasi, dia bisa menemukan ide-ide baru. Kita akan ikut, kita akan menunggu menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada. Kalau pesaing sudah sebegitu kreatifnya, sudah begitu inovatifnya, kita hanya diam saja, saya akan kalah. Itu terkait dengan lingkungan yang bersifat mikro, masuk hal-hal yang lain. Paham nggih? Kira-kira ditanyakan dulu, silakan monggo. Nggih, kalau ditanyakan. Ada tanyakan ini, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan terkait dengan lingkungan yang bersifat makro. Tadi lingkungan mikro, contohnya pemasok, perantara, pelanggan, pesaing, dan sebagainya, berpengaruh secara langsung. Nah, lingkungan yang bersifat makro adalah lingkungan sosial yang lebih luas dan mempengaruhi lingkungan makro, tetapi tidak secara langsung terhadap pemasar. Ada lingkungan makro yaitu demografi, teknologi, sosial politik, budaya, dan keadaan alam. Kalau lingkungan makro ini ya berpengaruh, tetapi lebih pada tidak secara langsung. Yang paling utama lingkungan makro ini akan mempengaruhi lingkungan yang mikro. Contohnya seperti apa? Contohnya teknologi. Salah satu contoh lingkungan makro adalah teknologi. Sebelum kita bicara tentang teknologi, kita sampaikan dulu terkait dengan demografi. Apa sebenarnya demografi itu? Demografi adalah kondisi sosial masyarakat terkait dengan usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan segala macam. Nah, saya ingin mencontohkan tadi bahwa lingkungan makro mempengaruhi secara langsung lingkungan mikro. Teknologi. Nah, teknologi itu termasuk lingkungan yang makro, tetapi akan berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan yang mikro. Seandainya pesaing misalnya, contoh sederhana pesaing, kita bisa buat contoh yang lain, pelanggan misalnya. Oh, pesaing sudah menggunakan teknologi yang maju, pesaing sudah menggunakan teknologi yang canggih, kok kita masih menggunakan teknologi yang tradisional? Kita akan kalah. Kita akan kalah dengan pesaing yang menggunakan teknologi yang lebih maju. Ini menunjukkan bahwa lingkungan makro mempengaruhi secara langsung dengan lingkungan yang mikro. Kembali kepada teknologi. Kalau perusahaan yang lain sudah menggunakan teknologi maju,
teknologi yang digital, teknologi produksinya sudah lebih modern, berarti produk yang dihasilkan relatif punya kualitas yang lebih baik. Selain produktivitas yang dikeluarkan menjadi lebih baik, juga terjadi efisiensi. Karena kemajuan teknologi tadi. Nah, kalau pemasar tidak peka terhadap perubahan ini akan sangat mempengaruhi lingkungan mikro, yaitu pelanggan. Pelanggan akan pindah ke perusahaan yang lain. Pemasar kita akan kalah. Karena apa? Produk yang lain lebih berkualitas. Produk yang lain mungkin lebih murah karena bisa diproduksi secara efisien. Ini salah satu contoh, yaitu lingkungan makro yang mempengaruhi lingkungan yang mikro. Yang selanjutnya adalah sosial politik budaya. Di lingkungan sosial politik budaya itu bagi pemasar sangat pengaruh, tetapi tidak secara langsung. Misalnya saat ini mendekati pemilu, sosial politik tahun pemilu. Yang lebih gencar ya para politisi atau caleg-caleg atau tim suksesnya presiden, capres dan cawapres. Tetapi kita tetap wait and see. Ini nanti kira-kira yang jadi siapa ya? Kira-kira pengaruhnya terhadap sosial politik seperti apa ya? Termasuk juga budaya. Lingkungan makro yang terakhir adalah keadaan alam. Di keadaan alam, misalnya terkait dengan kondisi alamnya. Meskipun satu negara di Indonesia, kondisi alamnya di Papua dengan kondisi alamnya di Jawa beda. Kondisi alam di Sulawesi dengan kondisi alam di Kalimantan beda. Termasuk juga dengan kondisi alam yang keadaan alam yang lain-lain sebagainya. Lingkungan-lingkungan ini, baik lingkungan makro maupun lingkungan mikro, sangat mempengaruhi pemasaran. Meskipun ada yang tidak secara langsung. Begitu rekan-rekan terkait dengan kita membahas tentang lingkungan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanyakan dulu, silakan monggo. Yuk kami beri waktu. Yuk silakan. Sudah ini? Sudah? Kita lanjut. Nah, sekarang penterjemahan daripada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro terkait dengan perusahaan, pemasaran yang terdiri dari perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing maupun masyarakat. Pemasar akan berhubungan langsung dengan perusahaan. Entah itu perusahaannya sendiri, perusahaan si tempat pemasar itu, atau perusahaan yang lain. Nah, ini pengaruhnya akan berperan secara langsung. Ketika kita menjadi pemasar suatu produk, sementara kondisi barangnya dari segi kualitas kurang memadai, kita akan berpengaruh secara langsung. Atau sebaliknya kita memasarkan barang kualitasnya bagus, tetapi harganya terlalu tinggi, tidak kompetitif dengan harga yang di pasar. Ini juga akan mempengaruhi pada pemasaran. Juga pemasok. Di depan kami sampaikan, apalagi untuk perusahaan-perusahaan perdagangan. Bagaimana kita memasarkan kalau pemasoknya tersendat?
Bagaimana kita memasarkan produk kalau misalnya produksi pemasok bahan bakunya juga terkendala misalnya. Antara perusahaan dan pemasok ini akan sangat mempengaruhi secara langsung dengan pemasaran. Jaringannya kita buat jaringan yang berkaitan. Tadi di depan kami sampaikan, lingkungan mikro akan sangat berpengaruh secara langsung bagi pemasaran. Dua ini sudah kelihatan. Rekan-rekan mahasiswa bisa menggambarkan, oh kalau perusahaan di dalam produknya yang dipasarkan bermasalah akan berpengaruh langsung terhadap pemasaran. Begitu juga perusahaan yang lain. Misalnya perusahaan sisi keliling atau perusahaan kompetitor. Lingkungan yang selanjutnya adalah distributor. Distributor ini menjadi penyambung antara produsen dengan pemasar. Kalau distributornya bermasalah, berarti pemasarannya juga bermasalah. Apalagi pelanggan. Pelanggan ini rajanya pemasaran. Kita mau kalau saudara bisa melihat itu, pelanggan adalah raja, pembeli adalah raja. Nah, pelanggan ini kalau baik akan mengkomunikasikan, akan mempromosikan produk kita dengan lingkungan masyarakat dengan baik. Wah, produk ini bagus ini. Produk baru tapi mengena ini. Wah, ini nilai mineral ini bersaing dengan aqua ini. Nah, tetapi sebaliknya, apabila pelanggan kecewa, pelanggan rugi, pelanggan memberikan feedback atau umpan balik yang jelas, akan bicara, akan ngomong dengan masyarakat sekelilingnya, dengan koleganya, dengan sahabat-sahabatnya, kita akan rugi. Pemasar akan rugi. Dengan demikian pelanggan punya kaitan langsung lingkungan mikro dengan pemasar. Juga pesaing. Tadi sampaikan, pesaing itu punya nilai positif dalam hal ini untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, kreasi. Tetapi pesaing juga mempunyai peluang atau hambatan menghambat di pasar, merebut pasar kita, mengurangi peluang produk kita. Nah, masyarakat, bedanya masyarakat dengan pesaing, pelanggan ataupun masyarakat dengan perusahaan pesaing misalnya, masyarakat itu secara umum ya yang menggunakan produk kita, yang membeli produk kita maupun yang tidak membeli produk kita. Nah, sekarang bagaimana konsekuensi masyarakat terhadap pemasar? Justru masyarakat ini kan peluang untuk kita masuk, peluang untuk kita memasarkan produk kita. Masyarakat ini punya peran yang besar terhadap keberhasilan produk kita. Kalau pelanggan, bedanya pelanggan itu sudah menggunakan produk kita. Tapi kalau masyarakat macam-macam. Ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. Yang sudah menggunakan kalau memang seperti di depan tadi baik, akan merembet, memperluas pasar kita. Tetapi sebaliknya, kalau memang yang menggunakan pelanggan kita punya kecewa, punya rasa tidak baik kepada kita, punya masalah dengan kita, berarti akan merembet kepada masyarakat di sekelilingnya. Itu kaitannya dengan lingkungan mikro. Penjelasannya jadi silakan baca ini tadi. Nah, kalau lingkungan yang bersifat makro, di mana ada lingkungan alam, kondisi alam. Kondisi alam itu kan ciptaan Tuhan. Pemasar tidak bisa merubah. Pemasar hanya bisa mengantisipasi, oh kalau alamnya begini, berarti kita harus begini.
Di depan kami sampaikan, lingkungan makro mempengaruhi lingkungan mikro. Contoh pada lingkungan makro, teknologi. Teknologi mempengaruhi pemasaran, sangat mempengaruhi. Tetapi jika tidak menggunakan teknologi, pemasaran konsekuensinya hanya, berarti produk kita kalah di pasar. Tetapi bagaimana teknologi akan mempengaruhi lingkungan yang mikro, misalnya pesaing, misalnya pelanggan, atau bukan juga masyarakat, pemasar harus mengelola, harus mengantisipasi dengan baik. Dengan demikian, bagaimana termasuk di sini lingkungan mikro adalah perusahaan. Loh, kalau lingkungan sekarang teknologi serba maju, baik teknologi produksi maupun teknologi informatika, kok perusahaan terlalu mau mengadopsi teknologi, nanti yang rugi semuanya. Apalagi pemasar. Udah kena kalah bersaing dengan pesaing yang lain, dengan kompetitor. Lingkungan makro selanjutnya adalah lingkungan politik, sosial. Kondisi sosial politik ini akan mempengaruhi dinamika pemasaran. Saat ini tahun-tahun mendekati tahun pemilu, tahun politik, di mana kegiatan dinamika banyak diwarnai oleh kegiatan politik. Apabila debat, apabila diskusi, apabila saling serang hanya bersifat gagasan dan ide, tidak akan berpengaruh. Akan tetapi seandainya gagasan, ide, persaingan dan segala macam itu nanti dalam bentuk konfrontatif, adu visi, terjadi kegoncangan sosial keamanan dengan akan mempengaruhi pemasaran, termasuk kondisi ekonomi. Kalau sosial politiknya aman-aman saja, baik-baik saja, insya Allah pertumbuhan stabilitas ekonomi juga akan terjamin dengan aman. Kalau stabilitas ekonomi aman, otomatis pemasaran juga dalam mengambil kebijakan juga bersifat normal-normal saja. Gitu. Tapi sebaliknya, apabila terjadi kegoncangan, contoh kemarin terjadi demo buruh, mempengaruhi pengusaha dalam mengembangkan usahanya, mempengaruhi perusahaan dalam melakukan produktivitasnya. Karena apa? Buruhnya pada demo. Kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan untuk tumbuh. Tetapi kondisi ekonomi bersifat makro. Lingkungan yang selanjutnya adalah budaya. Ya karena kita masih punya budaya yang baik tadi, ketika terjadi gap-gapan, terjadi perang ide, perang argumentasi, kita masih punya unggah-ungguh. Kita masih punya toleransi. Sehingga budaya yang ada di negara kita relatif aman untuk pengembangan pemasaran. Tetapi sebaliknya, pada sisi yang lain juga ada di sebagian negara kita, di Papua sana, yang situasi budayanya untuk kepada pendatang agak dalam tanda kutip bermasalah. Karena di sana sumber daya alam merasa dikeruk untuk suku ataupun kelompok yang lain. Ya budaya untuk di sana merasa tersingkirkan. Itu terkait dengan lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang paling utama adalah bahwa lingkungan makro dan mikro ini akan berpengaruh kepada pemasar. Dengan demikian, baik lingkungan mikro dan lingkungan makro, lingkungan mikro yang terdiri dari 6, ada perusahaan, ada pemasok, ada distributor, ada pelanggan, ada pesaing dan masyarakat, akan sangat berpengaruh kepada pemasaran. Begitu juga lingkungan makro.
yang terdiri dari kondisi alam, teknologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya akan mempengaruhi pemasaran meskipun tidak langsung. Dua-duanya perlu dikelola dengan baik dan profesional. Agar apa? Agar tidak, ini salah, agar apa? Baru ketik ya, sangat sangat. Agar apa? Tidak mempengaruhi pemasaran. Di depan kami sampaikan, lingkungan makro dan lingkungan makro kedua-duanya mempunyai pengaruh terhadap pemasaran. Baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kedua-duanya perlu dikelola, kedua-duanya perlu diantisipasi agar mempunyai pengaruh yang positif. Apabila pengaruh negatif bisa diantisipasi atau diminimalisir. Contoh, misalnya lingkungan makro, terjadi bencana alam. Siapa yang bisa mengantisipasi bencana alam? Tetapi bagaimana ketika terjadi bencana alam, kita bisa bertindak secara bijak dan profesional. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan untuk kali ini. Kita membicarakan tentang lingkungan pemasaran. Seperti biasa, sebagai akhir untuk pembahasan pada bab ini, ada evaluasi dan bahan diskusi untuk menjadi evaluasi rekan-rekan mahasiswa semuanya, ataupun berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tidak harus dikumpulkan, nggih. Ini ada 1, 2, 3 untuk bahan evaluasi dan diskusi. Setiap pembahasan materi pokok bahasan kami berikan soal agar, karena kuliah kita daring jarak jauh, saudara bisa mendapat referensi sehingga ketika belum jelas saudara bisa bertanya kepada dosennya. Demikian rekan-rekanku, aku mengucapkan terima kasih. Sebelum kami tutup, kami berikan sekali lagi untuk rekan-rekan yang mau bertanya, monggo silakan. Anda? Kalau tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan kebersamaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.